pas aku datang ke dokter Leo juga, aku sempat request kayak bibir Kendall Jenner juga boleh nih, tapi dibikinnya yang natural aja kan, seperti bibir aku kan kurang simetris, jadi aku minta ke dokter Leo untuk diseimbangin aja, dikasih volume lebih di sebelah yang agak kurang simetris. Iya, betul. Memang kalau kita lihat nih, image atau persepsi bahwa filler itu hanya untuk kaum ibu-ibu seperti saya ya, mungkin Nicole ini seusia dengan anak saya, bahkan lebih muda dari anak saya. Mungkin. Iya, jadi kalau kita lihat tren ini, filler itu tidak hanya untuk usia 40 tahun ke atas, tidak hanya bermanfaat untuk memberikan volume karena proses aging ya, tetapi pada usia yang muda seperti Nicole, di usia 20 tahun itu juga ada kondisi tertentu yang membutuhkan juga filler. Jadi bukan untuk karena anti aging ya, tapi karena ingin mengoreksi ya. Betul Itu banget, disebut dengan kayak bibir aku kan sebelah kanan agak kurang simetris, dan aku minta tolong dokter Leo untuk dibikin supaya simetris, dan aku benar-benar suka banget sama hasilnya. ya. Betul sekali. Jadi memang tidak melulu bahwa filler tuh karena kamu udah merasa lebih tua, bukan. Karena ada manfaat filler, yaitu dia bisa mengoreksi sehingga bentuknya nggak simetri, menjadi lebih simetri, bentuk yang kurang seimbang, kemudian bentuk wajah yang mungkin kurang proporsional, kurang harmonis, jadi dia menjadi lebih baik, lebih terlihat estetis dan lebih secara keseluruhan lebih menarik ya, Dokter Leo ya. Nah, pertanyaannya nih, Dokter Leo, kebanyakan pasien-pasien seusia Nicole tuh kan pasti pengen tahu ya, aman nggak gitu. Kayaknya lagi loading deh. Dokter Leo, Iya. iya. Sinyalnya Dokter Leo, udah sama Nicole dulu aja deh. Gimana tadi pertanyaannya? Ya? Iya, aku Nicole, perannya jadi Mel, jadi panggilnya Mel. Oke, saya panggil Mel juga ya. Waduh, Nicole aja nggak apa-apa. Oke, jadi kebanyakan kalau dari pasien-pasien yang masih muda seperti Nicole, masih usia 20-an, itu tuh mereka tuh pasti pertanyaan pertama itu tanya aman nggak gitu. Kalau dari Nicole sendiri, pada waktu memutuskan untuk melakukan injeksi filler dengan dokter Leo, apakah kepikiran bahwa faktor aman itu menjadi penentu gitu, ya atau tidaknya untuk melakukan injeksi filler? Sebenarnya sih aku sempat memang mikir aman atau enggak, tapi kan tergantung lagi kita ke klinik mana. Aesthetic filler kan nggak bisa sembarang pilih, harus bener-bener ke klinik yang udah jelas, dokternya juga udah jelas, berpengalaman. Nah, makanya aku percayain untuk melakukan filler di Miracle, karena Miracle kan udah berpengalaman selama 25 tahun ya, jadi aku percaya sepenuhnya ke Miracle. Thank you, Riko. Gimana dari Dokter Leo sendiri, dari pengalaman melayani pasien-pasien yang usianya muda seperti Nicole, apakah pertanyaan dok aman nggak itu menjadi salah satu concern utama sebelum mereka melakukan filler, Dokter Leo? Tentu saja jawabannya adalah aman sekali, karena kalau misalnya saya percaya kalau misalnya semua dari kita ini cantik, cuma kayak sama seperti Nicole, kita harus sebagai dokter harus mengeluarkan sisi terbaik dari orang tersebut, sehingga orang tersebut menjadi lebih pede dan kemudian inner beauty-nya pun lebih keluar seperti itu, dan aman sekali. Iya, memang sekarang ini kan banyak postingan ya, kalau kita lihat postingan di sosial media, baik itu di platform Instagram, kemudian di platform Facebook ya, dan yang lain-lain itu seringkali postingan yang menampilkan wajah yang tidak terlihat natural atau penggunaan filler yang berlebihan sehingga wajahnya terlalu penuh ya, terlalu tembam seperti bantal gitu ya. Bahkan ada istilah muka bantal. Muka bantal tuh bukan karena bangun tidur, bukan, karena filler yang terlalu banyak sehingga wajahnya terlihat sembab ya.
Kemudian juga misalnya dagu yang terlalu panjang, jadi karena pengennya wajahnya itu terlihat V-shape ya, sehingga diisi filler terlalu banyak atau terlalu sering, sehingga nggak seimbang lagi antara bentuk wajah atas, tengah, dan bawah tuh nggak seimbang, sehingga dagunya terlalu panjang. Bahkan orang mengatakan ini seperti witch chin ya, jadi dagu seperti nenek sihir tuh katanya. Terus pipi yang terlalu penuh diisi sehingga dia seperti chipmunk gitu ya. Nah ini yang kalau di dunia kita, dunia kedokteran estetik, ini yang kita sebut dengan facial overfill syndrome. Nah ini mungkin Nico ini ya pernah mendengar ya. Jadi facial overfill syndrome itu suatu kondisi di mana wajah seseorang itu diisi terlalu banyak dengan filler, sehingga hasilnya malah nggak bagus gitu, malah jadi terlalu penuh, dahinya terlalu penuh, pipinya terlalu bulat ya, kemudian bibir terlalu penuh sehingga seperti orang mengatakan dark lips gitu ya, bibir yang terlalu tebal. Jadi tidak lagi memberikan nilai tambah estetik, tapi malah menimbulkan kondisi yang tidak natural atau disebut dengan overfill gitu ya. Nah kita lagi mau bincang-bincang nih tentang overfill syndrome, karena dengan semakin maraknya orang melakukan filler ya, dan kadangkala pasien sendiri juga tidak realistis ya, selalu minta nambah, minta touch up nih. Kalau dari pengalaman Dokter Leo, kalau ketemu pasien seperti itu, apakah selalu dipenuhi itu keinginannya? Misalnya nih, Niko datang ke Dokter Leo, terus Dokter Leo saya pengen ditambah lagi, pengen tambah lagi. Terakhir aku ke Dokter Leo sih, kalau misalnya menurut Dokter Leo udah cukup, dia juga nggak akan berani nambah sih. Kayak yang nggak main asal tambah aja, dia lihat ukuran yang cocok sama muka aku gitu. Waktu itu kan aku juga sempet ada filler dagu dikit, dan Dokter Leo kayak bilang ke aku nggak perlu banyak-banyak nih, sedikit aja untuk supaya bikin dagu aku kelihatan lebih simetris. Dan emang aku suka sama hasilnya, jadi bagus. Ya, setiap pasien, terutama Nicole waktu pertama datang juga saya sarankan untuk filler pipi sama filler dagu sama filler bibir juga pasti punya sedikit rasa insecure ya, sampai nanya kayak, dok nanti kalau misalnya di filler dagunya nanti saya seperti ini enggak, jadinya terlalu panjang kayak gitu. Nicole kan sempat nanya kayak gitu ya, atau misalnya aduh dok saya jangan sampai nanti ininya jadi terlalu apa ya bahasanya, terlalu jeding kayak gitu bibirnya. Tapi waktu itu kita sama-sama diskusi, terus saya bilang nanti kita nyuntiknya sedikit-sedikit dengan bahan yang tepat sama dosis yang tepat dan lokasinya juga tepat. Nicole-nya oke, menerima penjelasan dari saya, terus kita suntik pelan-pelan, terus ya puji Tuhan Nicole suka sama hasilnya seperti itu. Iya. Jadi kalau orang awam mungkin kurang tahu tentang overfill syndrome, Dokter Lani, tapi mereka tahu kayak, aduh saya jangan sampai jadi seperti ini, jangan sampai jadi seperti ini, saya pengennya natural saja seperti itu. Iya. Memang istilah overfill syndrome tuh lebih banyak digaungkan di kalangan kedokteran, di kalangan dokter-dokter ya. Tapi sekarang kalau kita lihat sih, kita Google gitu ya, facial overfill syndrome itu udah cukup banyak dibahas ya, karena semakin banyak orang melakukan filler, semakin banyak atau semakin tinggi masyarakat untuk menggunakan filler, jadi kemungkinan terjadinya facial overfill syndrome ini juga makin tinggi gitu ya. Tetapi kami di Miracle, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Leo, bahwa kami dokter-dokter di Miracle tuh punya panduan gitu, atau pedoman yang kita sebut dengan Miracle Facial Architecture. Jadi ada step by step yang harus dilakukan oleh setiap dokter Miracle. Jadi tidak semua keinginan pasien untuk melakukan filler tuh kita penuhin gitu. Karena kita mesti analisa dulu, kemudian kita harus bikin blueprintnya, kita harus bikin planningnya, dokter mesti ngapain.
disuntikkan di mana, pakai bahan apa, berapa banyak, itu harus direncanakan. Dan saya sangat setuju sekali tadi dikatakan oleh Dr. Leo bahwa nggak boleh berlebihan gitu. Karena less is more. Jadi dalam konsep perawatan filler itu kita harus memegang teguh yang namanya prinsip less is more. Lebih baik kita kurang, kita bisa tambahkan nantinya daripada berlebihan dan malah menimbulkan komplain atau keluhan dari pasien. Gitu ya. Dokter Leo boleh kasih bocoran dikit nggak? Apa yang Dokter Leo lakukan nih pada Nicole? Karena saya lihat Nicole cakep banget. Waduh, bisa aja. Cakep banget dan saya nggak ngeliat kalau Nicole nggak cerita pernah filler, saya nggak akan pernah tahu kalau Nicole melakukan filler. Karena looks so natural. Banyak banget temen aku juga yang perfect gitu ya, perfect sekali bentuk wajahnya dan sesuai dengan umurmu. Karena banyak orang tuh filler pada usia muda malah kelihatan seperti mama-mama gitu. Kan kita nggak pengen membuat seseorang jadi lebih tua dari usianya. Ini Nicole is you're looking so nice. I like Thank you dok. Kan berkat Dokter Leo nih kemarin. Iya nih, boleh kasih bocoran nggak apa yang dilakukan Dr. Leo nih untuk Nicole? Ya, pertama kali. Penasaran juga nih soalnya. Pertama kali ketemu sama Nicole, memang wajahnya Nicole sudah terlihat menarik kayak gitu. Terus Nicole, tapi ketika Nicole cerita juga kan waktu itu. Tapi saya kalau misalnya di kamera kok kelihatannya seperti agak cabi, sama seperti agak cabi, nggak seperti di aslinya kayak gitu. Nah saya bilang mungkin cheeknya agak kurang tajam, sama bibirnya waktu pertama kali Nicole datang, bibirnya keluhannya bibir bawahnya agak sedikit tebal, tapi bibir atasnya kurang begitu proporsional. Akhirnya kita lakukan pertama tindakan filler bibir dulu, dilakukan dengan filler Belotero volume kurang lebih 0,5 cc untuk bagian bibir atasnya saja, karena bibir bawahnya Nicole sudah bervolume. Jadi supaya kurang lebih golden rasionya Nicole tercapai, saya lakukan filler bibir. Kemudian step keduanya, karena waktu itu saya lihat Nicole ini agak mirip sama Kendall Jenner, Dr. Lani. Waduh. Memang vibe-nya agak mirip. Mungkin nggak gitu sama persis, tapi vibe-nya agak mirip. Jadinya waktu itu coba Nicole, saya bilang Nicole coba buka IG-nya Kendall Jenner, kayaknya bisa sih ini kita apa namanya tujuan goals akhirnya sama seperti ini kayak gitu. Terus Nicole buka, terus ya udah kita jadikan panduan kurang lebih 1 cc untuk 2 pipis ini, hasilnya sih cukup baik. Nicole nggak seperti Kendall Jenner banget, tapi naturalnya Nicole jadi lebih sempurna daripada sebelumnya, seperti itu dokter. Iya. Kalau saya bilang sih Nicole lebih cantik dari Kendall. Waduh, bisa aja ini. Karena Nicole udah punya keunikan, kecantikan yang unik ya. Menurut saya kamu tuh perpaduan yang unik, ada Indonesian beauty-nya. Kayaknya ada sedikit Indo-Indo juga ya. Iya, thank you. Iya, tapi mewakili Indonesian beauty gitu, dan kita harus pertahankan itu gitu, harus pertahankan sehingga kecantikan wanita Indonesia itu harus menjadi sesuatu yang unik ya, karena wanita Indonesia tuh cantiknya beragam, ada yang dari etnis tertentu, etnis Jawa ya kan, kemudian ada yang campuran seperti Nicole begini, terus dan itu semua mewakili beauty ethnicity yang dimiliki di Indonesia. Thank you dok. Aset loh. Buat Indonesia itu aset gitu. Dan kita sebagai dokter yang bergerak di klinik estetik kecantikan seperti saya, Dokter Leo juga, kita harus menghargai nih kecantikan wanita Indonesia, nggak boleh luntur gitu. Sehingga tetap cantik ala wanita Indonesia, hanya kita
buat menjadi lebih baik gitu, best versionnya, versi terbaiknya Betul. Nicole yang dimunculkan. Lebih perfect ya. Betul ya Dokter Leo ya? Setuju banget Dokter Setuju Lani. ya Dokter Leo ya? Setuju banget Ini Dokter Lani. banyak, iya, ini banyak yang nanya nih, dokternya ganteng sampai salfok, waduh. Dokter ganteng praktek di mana? Ada yang nanya tuh. Saya jawab aja ya, prakteknya di Miracle Kota Casablanca. Nanti cari Dokter Leo di sana. Oke, Dokter Leo. Kita tahu bahwa bahan filler ini kan bermacam-macam ya. Kan ada yang dari hyaluronic acid, ada yang bukan hyaluronic acid gitu ya. Ada nggak concern dari pasien-pasien milenial seperti Nicole begini, dok saya maunya filler yang mengandung HA aja gitu. Biasanya requestnya gimana? Request dari pasien-pasien yang masih muda seperti Nicole. Apakah mereka request jenis filler tertentu atau udah deh terserah dokter Leo aja gitu? Kalau di Miracle Kota Casablanca, mereka biasanya request bagian mana sih yang mereka cenderung, saya pengen lebih menarik bagian mana yang kira-kira dokter virus, kebanyakan seperti itu. Sepertinya sinyalnya like jelek ya. Dokter Leo Putus-putus. putus-putus. Udah. Ya, dari saya juga putus-putus, bisa Halo. diulangi lagi, Dokter Lani? Bisa diulangi sedikit pertanyaannya? Jadi biasanya kalau pasien-pasien, ya kalau pasien yang masih muda seperti Nicole tuh, kalau datang untuk filler ke Dokter Leo tuh mereka sudah request spesifik nggak, dokter saya maunya filler yang mengandung HA aja, nggak mau yang bahan lain, atau mereka udah deh terserah sama Dokter Leo-nya gitu. Dokter Leo. Kayaknya terputus lagi deh. Keputus ya. Iya. Oke. Kalau dari Apakah Nicole sendiri didengar? gimana? Terdengar suara saya? Ya, kebanyakan pasien-pasien yang datang lebih cenderung untuk request bagian mana saja yang bisa kita buat menjadi lebih menarik. Kalau misalnya tentang bahan, biasanya diserahkan kepada dokternya, seperti itu dokter. Ada dokternya ya. Jadi mereka tidak meminta bahan filler tertentu gitu, seperti dokter saya mau yang HA filler aja gitu, atau terserah dokter gitu tadi pertanyaannya. Itu biasanya diserahkan kepada dokter. Biasanya mereka bilang, dok bikinkan yang bagus, yang proporsional, yang saya terlihat lebih menarik dari berbagai angle, seperti itu. Ya. Biasanya kalau pasien memang kalau sudah percaya dengan dokter, dia akan menyerahkan saran yang terbaik dari dokter, apa yang terbaik untuk dirinya. Memang biasanya seperti itu, Nicole. Betul banget. Kita juga betul, tetapi kita selalu membuka ruang diskusi juga untuk pasien, karena sebagai dokter, contohnya dokter Leo pasti kan akan menanyakan ke Nicole ya, apa sih harapannya Nicole, apa sih keinginannya Nicole, kemudian concernnya apa saja sih, atau pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dimiliki pasien atau Nicole apa sih, sehingga dari situ kita menggali apa yang menjadi need-nya pasien, kebutuhannya pasien, apa yang menjadi ketakutannya, dan kita harus mengatasi itu gitu. Dan saya rasa dokter Leo sudah melakukan itu semua ya. Oke, jadi Dok, ngomong-ngomong ada yang nanya nih, ada pantangan nggak dok setelah di filler? Ada yang nanya tuh. Nah, Dokter Leo ada yang nanya nih, setelah di filler ada pantangan nggak? Kalau secara umum tidak ada pantangan, kecuali bagi yang sering
gym, mungkin disarankan untuk menghindari sauna, dan bagian yang sudah di filler saya sarankan untuk jangan dipijat-pijat sendiri di rumah. Hanya seperti itu saja. Namun Jadi dok, kalau secara misalnya aku setelah di filler, jadi aku nggak boleh begitu sering pakai face roller ya? face roller ya, kalau face roller biasanya kan yang ada panasnya itu bukan yang digosok-gosok ada panasnya. Oh, yang dari Yang batu gitu dok, tinggal di yang pakai jet ya, yang ada batu jetnya ya. kayak yang buat pijet gitu dari batu. Ya, yang kayak jet roller tuh dokter Leo. Ya, kalau misalnya di bagian pipi, di bagian pipi di mana Nicole tidak dilakukan filler di situ, menurut saya sih itu aman-aman saja untuk dilakukan. Oke. Iya. Memang sebaiknya sih setelah filler kita jangan banyak melakukan pijatan-pijatan ya, terutama misalnya memijat dengan tangan ataupun dengan mulut supaya letak filler itu tidak berubah gitu. Karena filler tuh membutuhkan waktu beberapa hari untuk dia betul-betul menjadi menyatu gitu dengan struktur kulit yang ada di sekitarnya. Jadi memang lebih baik. Kalaupun mau pakai roller harus yang ringan, nggak boleh yang ditekan gitu. Oke. Ringan-ringan saja. Oke, saya terus terang penasaran nih sama Nicole. Gimana sih ceritanya? Awal ceritanya kok bisa kemudian pengen filler gitu? Jadi awalnya aku tuh sering banget sadarin kalau misalnya muka aku tuh kurang simetris, apalagi di bibir kanan, dia agak menurun gitu kan. Nah, itu membuat aku sedikit insecure, jadi aku ada pikiran kayak mungkin kalau ditambahin volume sedikit dengan cara filler, bakal makin perfect gitu bibirnya, dan dari situ aku ada kemauan untuk filler. Dan aku mau bikin pipi aku tuh nggak kelihatan chubby supaya pas di kamera nggak chubby, enak dilihat, dan akhirnya aku juga memilih untuk filler pipi. Iya. Kalau dari pengalamannya Nico sendiri setelah filler tuh gimana? Apakah merasa lebih feel good, kemudian lebih pede, lebih happy? Jadi pada saat mungkin lagi berakting tuh jadi lebih nyaman gitu. Lebih pede sih ya, soalnya kan dari angle kanan, dari kiri juga udah perfect. Berkat dokter Leo, thank you dok. Ya, boleh nanya nggak nih kenapa memilih Miracle? Aku milih Miracle karena aku tahu Miracle kan udah berpengalaman selama 25 tahun. 25 tahun ya, dan dokternya tuh sudah banyak banget pengalaman. Jadi aku percayain semuanya, aku percayain muka aku ke Miracle. Thank you. Ya, memang komitmen kami di Miracle, Nico, kita sudah 25 tahun, tapi tidak angka 25 itu tidak menyurutkan kami dokter-dokter di Miracle untuk selalu update gitu. Baik itu knowledge maupun skill, karena yang namanya ilmu kedokteran itu terus berkembang. Dia tidak pernah berhenti sampai di situ saja. Contohnya aja ya, kalau tadi kita ngobrol tentang filler bibir. Sekilas kalau kita lihat tekniknya begitu-begitu aja gitu ya. Tapi ternyata berbeda, benar nggak Dokter Leo? Setiap saat kita ikut seminar, kita ikut workshop, selalu ada teknik-teknik baru yang kita pelajari, yang kita bisa aplikasikan pada saat kita praktek, dan itu memberikan nilai lebih kepada pasien yang kita tangani. Betul nggak Dokter Leo? Betul sekali, setiap dokter di Miracle diberikan training yang sangat-sangat mumpuni dan selalu update, sehingga selalu bisa mengaplikasikan kepada untuk dengan disesuaikan dengan keinginan pasien, seperti itu. Iya. Nah, kalau saya boleh nanya ke Dokter Leo, waktu mengerjakan untuk filler bibir tuh teknik yang dilakukan apa tuh? Apakah pakai sharp needle atau pakai ini kanula? Saya menggunakan teknik yang terbaru yang menggunakan sharp needle
yang waktu itu dibahas bersama eh, para dokter Miracle di seminar Max yang terakhir, seperti itu, yang di Zoom meeting kita yang terakhir gitu. Iya, iya. Dan Saya hasilnya juga senang tuh, ya. sangat memuaskan. Hasilnya bagus ya. Bagus. Itu banyak yang memuji loh, Nicole cantik katanya. Makasih. Thank you Iya. semuanya. Oke. Ada yang nanya nih, Nicole, ada yang Dok, nanya ya. umur 17 boleh filler nggak? Gimana tuh? Gimana Dokter Leo kalau ada pasien milenial nih, kalau 17 malah bukan milenial lagi ya? Gen Z ya? Ya, sejujurnya pernah ada yang umur 16 sama 15 dilakukan tindakan filler, dan lagi-lagi yang dilakukan tindakan filler adalah filler bibir. Nah, alasan kenapa dilakukan waktu itu karena pasiennya didampingi oleh orang tuanya dan orang tuanya juga sudah setuju, dan pasiennya waktu itu dia juga mempunyai rasa kurang percaya diri, dan setelah bibirnya dilakukan sedikit enhancement, dilakukan sedikit penambahan volume, pasiennya menjadi lebih percaya diri, dan ibunya juga senang anaknya lebih percaya diri di kehidupannya, seperti itu. Ya, jadi memang kalau di Indonesia prosedur kedokteran itu bisa dilakukan di bawah 17 tahun, tapi harus didampingi oleh orang tuanya. Ya. Jadi kalau di bawah 17 tahun itu harus orang tua mendampingi. Tetapi kalau di atas 17 tahun, kita beranggapan bahwa pasien sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Dan juga secara psikologis dianggap sudah stabil. Gitu ya. Apa yang diceritakan Dokter Leo benar juga. Saya juga pernah ada pasien yang di bawah 17 tahun datang untuk filler bibir karena dia trauma. Ada pernah kecelakaan sehingga bibir, sebagian dari bibirnya itu jaringannya cacat gitu. Karena cacat dia kalau bentuk bibirnya jadi berubah, tidak simetri. Nah, itu kita bisa lakukan koreksi juga dengan filler. Jadi tidak semua tindakan filler untuk bibir itu hanya tujuannya untuk kosmetik, belum tentu. Kadang-kadang kita juga membantu pasien untuk prosedur yang namanya rekonstruksi. Oke. Misalnya dia kecelakaan atau dia kecacatan sejak lahir ya. Jadi kita membantu dia untuk memberikan bentuk yang lebih estetik sehingga dia tampil percaya diri gitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti kita bahas ya Dokter Leo. Bisa nggak sih filler itu dikerjakan pada cowok? Nah, banyak nggak pasien cowok yang ditangani oleh Dokter Leo? Bagaimana Dokter Ani? Mohon maaf, sinyalnya agak sedikit terganggu. Iya, Dokter Leo banyak ya menangani filler untuk pasien cowok. Oh ya, filler pada laki-laki ya. Ya, pada hakikatnya sama wajah perempuan dan laki-laki. Pasti laki-laki pun ada keinginan untuk membuat wajahnya lebih proporsional.